Bagi yang melihat video ini, saya doakan mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mohon dukungan subscribe-nya ya teman-teman. Semoga kita juga mendapatkan informasi-informasi tentang agama dan juga tentang dakwah. Kali ini saya akan membahas tentang apa sih Kak perbedaan antara ghibah dengan fitnah. Ghibah itu merupakan suatu informasi yang diberikan oleh orang lain kepada kita atau ingin menjelek-jelekkan orang lain. Walaupun informasi atau informasi yang diberikannya adalah benar, tapi itu sudah termasuk ghibah. Karena menjelek-jelekkan orang lain itu merupakan dosa yang paling besar. Kalau kita dengan Allah mungkin Allah ampuni, tapi kalau kita dengan manusia itu belum tentu gitu. Jadi ada yang diampuni oleh manusia itu sendiri, ada yang tidak, karena ucapan itu harus dijaga gitu. Jadi kita tidak boleh menyakiti perasaan orang lain. Sedangkan fitnah itu informasi yang diberikan kepada seseorang dalam bentuk tidak benar atau bohong. Informasi yang tidak sebenarnya gitu. Jadi kita harus bisa membedakan mana fitnah, mana ghibah. Karena fitnah dengan ghibah ini dosanya sangat besar sekali. Kalau kita ada salah sama Allah, kita minta maafnya sama Allah. Tapi kalau kita menggibah atau memfitnah orang lain, itu sudah dosanya sudah ke Allah dan juga ke manusia. Kalau ke Allah kita minta ampun, insya Allah Allah ampuni. Tapi untuk manusianya, itu tergantung manusianya itu sendiri gitu. Tapi kalau sempat dia sakit hati, kita bisa apa gitu, karena ucapan itu adalah yang bisa membawa kita menghantar ke neraka atau ke surganya Allah. Karena ucapan kita itu baik buruknya itu kita yang tahu. Makanya kita harus menjaga ucapan kita. Kita tidak boleh sembarang ucap, karena kalau manusia itu sakit hati, kalau dia tidak mau mengampuni, itu bisa pengadilannya sampai di akhirat gitu. Kalau Allah oke lah diampuni gitu, kalau kita minta maaf gitu. Tapi kalau manusianya, bagi yang belum diampuni di dunia, itu pasti akan diadilkan di akhirat gitu. Jadi dosanya sangat besar sekali. Jangan main-main dengan namanya fitnah dan ghibah. Dampaknya itu sangat buruk sekali. Pertama, kita kalau misalnya menggunjingkan orang lain atau membicarakan orang lain, itu ada orang akan sakit hati kepada kita. Yang kedua, kalau orang dendam kepada kita, dosanya besar. Dan yang ketiga, kalau seandainya orang itu mengampunkan, ya alhamdulillah. Kalau seandainya orang itu tidak mengampuni atau tidak memaafkan, itu sampai di akhirat pengadilannya gitu. Karena dosanya sangat besar sekali gitu. Walaupun informasi yang diberikan kepada kita itu benar gitu, kita tidak boleh main-main dengan ucapan. Maka dari itu saya mengajak teman-teman dimanapun Anda berada, yuk kita sama-sama menjaga lisan kita dan juga menjaga hati kita supaya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bagi teman-teman yang sudah terlanjur menggibah orang lain, ayo kita minta maaf kepada orang-orang yang kita gibahi. Tapi kalau kita menjaga hati dan menjaga perasaan dan menjaga ucapan, karena itu sangat penting sekali gitu. Karena itu sangat dosanya itu sangat besar sekali. Karena kalau manusia itu sendiri tidak mengampuni atau tidak memaafkan, itu sampai pengadilannya sampai di akhirat gitu. Jadi jangan main-main dengan ghibah ataupun fitnah. Dampaknya buruk sekali. Orang akan kalau dampaknya ke kita, kalau orang itu mengetahui, orang itu akan akan benci dengan kita, akan orang itu tidak suka dengan kita. Itu kalau orang itu ke kita. Tapi kalau masyarakat, kalau tahu kalau berita itu bohong, mereka akan membenci dan akan merasa kayak ini berita bohong gitu. Orang itu udah nggak percaya lagi apa yang kita omongkan gitu. Jadi saran saya, jaga lisan, jaga pikiran, dan jaga hati supaya kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo teman-teman semuanya, selagi kita masih hidup, selagi kita bernapas, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena
sekali lagi yang saya sampaikan, dosanya sangat besar sekali. Ada sebenarnya ada gitu yang membuat kita itu, Kak, gimana sih Kak kalau seandainya kita berbuat salah kepada orang lain, terus orang lain itu udah meninggal, Kak, gimana tuh Kak caranya? Kan kita nggak sempat tuh minta maaf kepada orangnya. Ya kita datangi kuburnya, kita minta maaf sama Allah dan juga minta maaf sama beliau dan doakan beliau, istighfarin atas nama beliau, istighfar, ya Allah ampuni dosa-dosa saya dan ampuni dosa fulan bin fulan. Insya Allah Allah akan ampuni dan orang itu juga akan mengampuninya. Mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau video ini bermanfaat silakan di-share. Kalau video ini memberikan informasi, silakan di-like dan di-subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.